Hello everybody, this is Pascal. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Kajian Sastra, dan hari ini saya kembali berbincang dengan ilmuwan politik dan penulis yang selalu brilian, Dr. Vijay Prashad, Direktur Tricontinental Institute for Social Research. Vijay, selamat datang kembali. Vijay, welcome back. Senang bertemu Pascal. Strength bertemu is Great having you again. I wanted to pick your Senang sekali bisa berbincang dengan Anda lagi. Saya ingin meminta pandangan Anda tentang analisis Anda terhadap situasi pada tahun 2025. Maksud saya, sekarang, hari ini tanggal 22 Oktober, kita sedang menyaksikan persiapan menuju perang di Venezuela. Semua orang memperkirakan akan ada putaran kedua perang di Iran. Dan sepanjang tahun ini, kita telah melihat bagaimana BRICS berkembang, begitu juga dengan SCO dan format-format lainnya. Jadi saya ingin tahu bagaimana Tom menurut spice dan saksikan saat ini dalam politik global. sense of what we're seeing currently in global politics. Well, let's go with your phrase. Baiklah, about war. kamu tahu, mari kita gunakan ungkapanmu tentang perang, karena itu memang menarik. Amerika Serikat sejauh ini adalah salah satu negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia. Lebih dari 50% dari total pengeluaran militer global. Negara-negara NATO plus, jika kamu memasukkan Jepang, Republik Korea, dan sebagainya, menyumbang hampir 80% dari pengeluaran militer global. Itu luar biasa. Kamu tahu, ketika kamu melihatnya secara keseluruhan, ketika kamu melihat angka per kapita tentang seberapa besar pengeluaran di masyarakat ini. Namun demikian, dalam dekade terakhir, Amerika Serikat sebenarnya tidak benar-benar mampu memanfaatkan kemampuannya untuk menghancurkan negara-negara lain. Misalnya, sekitar 20 tahun yang lalu, kita menyaksikan Amerika Serikat kesulitan di Afghanistan. Ya, baiklah. Para kepala staf gabungan, kalian bisa mengebom di mana saja. Kalian bisa menghancurkan gubuk-gubuk para petani miskin Afghanistan. Tapi demi Tuhan, kalian tidak tahu bagaimana menaklukkan wilayah itu. Dan hal itu sudah sangat jelas sejak awal. Demikian pula di Irak, Amerika Serikat bisa mengebom Fallujah dan Ramadi, menjatuhkan bom uranium terdeplesi di kota-kota itu, tetapi sebenarnya tidak bisa menguasainya, tidak bisa mendudukinya secara efektif. Dan omong-omong, kita melihat hal yang sama terjadi pada pihak Israel. Mereka bisa mengebom Gaza dari ujung ke ujung, menghancurkan seluruh lanskapnya. Tapi begitu tank-tank Israel memasuki Gaza dan perlawanan mulai membalas tembakan, mereka harus mundur. Itu terjadi pada Januari 2024. Mereka harus mundur. Mereka tidak bisa melanjutkan ke fase kedua dari pendudukan mereka. Dan sekarang mereka berada di tepi Gaza, sebagian wilayah yang mereka kuasai. Tetapi itu bukan di kota Gaza, bukan di Rafah, bukan di Khan Yunis. Mereka terpaksa mundur dari wilayah-wilayah itu. Mereka terlalu takut kehilangan nyawa. Itulah faktanya. Jadi ya, Amerika Serikat sedang mengancam Venezuela. Tetapi dengan apa? Ada sekitar 150 hingga 200 ribu warga Venezuela yang bersenjata. Jika AS benar-benar menurunkan pasukan di Venezuela, itu tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Mereka harus bertempur dari jalan ke jalan. Saya rasa mereka tidak menantikan hal itu. Paling jauh, beberapa serangan udara di sana-sini mungkin bisa diterima oleh kepala staf gabungan. Tetapi saya tidak berpikir mereka akan melancarkan perang skala penuh. Kita melihat hal yang sama dengan Iran. Anda tahu, Iran memiliki 3 kali lipat populasi Irak. Ya, mereka bisa mengebom dari udara. Orang-orang Israel, mereka sangat berani, tahu? Faktanya, perang mereka adalah perang pengecut, mengebom dari langit. Tapi mereka tidak akan menurunkan pasukan di tanah Iran. Saya ragu. Mereka akan menghadapi pertempuran dari jalan ke jalan lagi, dan mereka tidak punya keinginan untuk itu. Jadi Amerika Serikat, mitra Israel mereka, orang-orang Eropa, semuanya, banyak bicara besar, cara pengecut untuk berperang dari udara. Tapi ketika harus benar-benar merebut wilayah, saya rasa mereka tidak sanggup. Dan omong-omong, jika kita berpikir mereka akan berhenti sejenak sebelum menyerang Venezuela, bayangkan saja macan kertas itu, meminjam istilah Ketua Mao tentang Tiongkok. Maksud saya, tidak mungkin Amerika Serikat akan menempatkan satu prajurit pun di tanah Tiongkok.
At the same time, though, like we are Pada saat yang sama, kita melihat peningkatan retorika ini, bukan? Amerika Serikat kini pada dasarnya telah mengganti nama Departemen Pertahanannya menjadi Departemen Perang dan Omong Kosong, semacam itu. Sementara pada saat yang sama, Donald Trump berusaha membangun citra dirinya sebagai pembawa damai di muka bumi. Namun, kita juga melihat bagaimana pemahaman tentang perdamaian telah berubah menjadi situasi di mana satu pihak berhenti menembak, setidaknya di Gaza, sementara pihak lain terus membunuh tanpa pandang bulu. Dan entah mengapa, media barat tampak sama sekali tidak keberatan dengan hal ini dan justru ikut mendukungnya. Kita juga melihat hal serupa di Venezuela. Maksud saya, media barat hanya melaporkan, oh kapal-kapal narkoba berhasil ditangkap. Apordal sama sekali terkejut dengan mesin propaganda publik mengenai sebuah vehicle dan haus deras ini. Horrible, like bloodthirsty acts. Oh no, I mean the media has. Oh tidak, maksud saya, media sudah terperosok ke dalam jenis slogannya sendiri sejak lama sekali. Kita melihat hal ini pada tahun 2002, menjelang perang ilegal terhadap rakyat Irak. The New York Times, yang disebut-sebut sebagai surat kabar catatan sejarah, pada dasarnya mencetak kebohongan yang diberikan kepada Judith Miller oleh Dinas Intelijen S, seolah-olah itu adalah fakta. Dia menulis tentang senjata pemusnah massal seakan-akan itu benar adanya. Dan kita bisa finalis tersebut lagi. Keserangan pertama terhadap Irak pada tahun 1991, ketika sebuah perusahaan hubungan masyarakat menyusun cerita untuk media AS tentang bayi yang dilem keluar dari inkubator dan sebagainya. Babies being thrown out of incubators and so on, much of that fabricated in order to. Sebagian besar dari itu direkayasa untuk membangun alasan bagi serangan ke Irak pada tahun 1991. Maksud saya semua ini, bahkan setelah kejadian, tanpa sedikit pun rasa malu dari media, menciptakan semacam ketidakpekaan. Kamu tahu, ada semacam reaksi dingin di kalangan media. Mereka tampaknya tidak peduli. Maksud saya, mereka akan memberitakan apapun dan segalanya. Lihat saja pemberitaan tentang Xinjiang, tanpa memperhatikan catatan faktual dasar. Kamu tahu, beberapa waktu lalu, seorang reporter berkata di New York Times, saya bisa bertweet at pun terkayutir, and call youth nisaba. I can report anything on North Korea and you'll run it. I could say that, the regime. Saya bisa saja mengatakan bahwa, kamu tahu, hidangan favorit rezim itu adalah, kamu tahu apapun, anjing yang dipanggang atau dimakan hidup-hidup, dan kamu akan menayangkannya sebagai berita faktual. Itu tidak masalah, karena verifikasi, mencoba mencari sumber kedua atau ketiga, tidak pernah menghentikan siapapun untuk melaporkan apapun yang mereka inginkan tentang perang-perang Amerika Serikat. Jadi kamu tahu, ketika kamu berbicara tentang media melakukan ini atau itu, kita harus sangat jelas bahwa ada ini dari sejuru tulis kekuasaan. Mereka kan jurnalis. It's Gasman Tech this sebagai jurnalis. I absolutely agree. Yet I do think we're. Saya benar-benar setuju. Namun, saya pikir kita saat ini sedang melihat adanya perubahan dalam hal ini. Maksud saya, fakta bahwa kita memiliki media sosial, podcast, dan sebagainya, serta pelaporan langsung melalui Facebook dan platform lainnya, bahkan dari zona genosida, menurut saya membuat perbedaan. Mungkin tidak terlalu terasa di barat, tetapi jelas di selatan global. Apakah Anda punya pengamatan? Misalnya jika membandingkan periode sekarang dengan Perang Irak 2002-2003 atau Perang Afghanistan, bagaimana perbedaannya dalam cara selatan global kini memandang kejahatan-kejahatan tersebut? Ya, hal itu sebenarnya juga terjadi di negara-negara global utara. Maksud saya, itulah yang memicu demonstrasi besar-besaran ini. 250.000 orang di Amsterdam, demi Tuhan. Di antara semua kota, kamu tahu di mana ada pemerintahan sayap kanan, dan di sana ada demonstrasi besar menentang genosida di Gaza. Orang-orang tidak percaya dengan apa yang mereka baca di media arus utama atau dengar. Sebenarnya, mereka tidak membaca koran. Mereka tidak. Dulu kita sering mengeluh dan berkata, ya, orang-orang tidak membaca berita. Tapi itu tidak benar. Mereka hanya tidak membaca berita sampah. Mereka mendapatkan berita dari tempat lain, situs web, podcast seperti milikmu, dan sebagainya. Ini semakin populer. Orang-orang mau terlibat dengan jenis peliputan lain.
orang-orang yang punya kontak langsung di lapangan atau yang memang berada di sana melaporkan dengan cara yang berbeda. On the ground reporting in a different way. You know, a long time ago Patrick Cockburn said Kau tahu, dulu sekali, Patrick Cockburn pernah mengatakan bahwa peliputan perang terbaik tidak datang dari garis depan, melainkan dari mereka yang mampu menilai apa yang sebenarnya terjadi. Kadang-kadang, dalam kabut di garis depan, kita tidak mendapatkan gambaran yang utuh. Namun, sebenarnya hal itu terbukti agak tidak benar di Gaza, di mana sangat berguna mendengar langsung suara orang-orang Palestina yang melaporkan secara langsung, memberitahu kita bahwa apa yang mereka lihat benar-benar bertentangan dengan apa yang katakanlah dilaporkan oleh New York Times dan sebagainya. Jadi ya, hal itu membuat perbedaan besar. Saya sangat setuju. Saya tidak akan menyangkal bahwa hal itu membawa perbedaan yang luar biasa. deny that it's made an enormous difference. But I also will say that Tapi saya juga akan mengatakan bahwa ada semacam skizofrenia yang kita miliki. Di satu sisi, kita tahu bahwa Amerika Serikat misalnya sangat melemah, bahkan secara militer. Kemampuannya untuk mendorong sejarah maju dengan kekuatan militer telah melemah. Kita tahu itu. Di sisi lain, kita takut pada AS karena masih memiliki kapasitas yang begitu besar. Maksud saya, baik mungkin Amerika Serikat tidak bisa mendorong sejarah maju di Venezuela melalui invasi. Tapi 4 atau 5 ibu dari segala bom yang dijatuhkan di Caracas tentu akan berdampak besar pada rakyat Venezuela, pada penduduk Caracas. Jadi itulah skizofrenianya. Kita tahu mereka tidak bisa mendorong sejarah maju dengan kekuatan militer. Tapi kita juga tahu mereka bisa menimbulkan kekacauan dan menghancurkan kehidupan orang-orang dengan kekuatan militer yang sama. Ya, maksud saya, ini agak seperti melihat seorang pria yang sangat besar, sangat bingung, dan sangat marah di jalan dengan banyak senjata. Bahkan jika kamu tahu orang itu agak bingung, kamu tetap tidak ingin mendekat, bukan? Tapi kita juga tidak bisa benar-benar menjauh dari Amerika Serikat. Pertanyaannya bagi saya adalah, bagaimana? Mungkin bukan melucuti senjatanya, tetapi menenangkannya. Apakah kamu punya harapan untuk kita, untuk kemampuan global, kita menenangkan Amerika Serikat dan mereka, lihat, semuanya akan baik-baik saja. Dunia akan menjadi multipolar, tapi kamu menjadi anggota yang dihargai di dalamnya. Apa kamu melihat cara untuk melakukan itu? Apakah kamu melihat pendekatan dari Rusia dan Tiongkok? Karena saya cukup yakin, mereka pasti memikirkan hal ini. Baik, pertama-tama, saya ingin masyarakat di Amerika Serikat mencapai suatu kesadaran tertentu. Saya pikir ini hal yang penting. Lihat, kalian berperang selama 20 tahun, menghabiskan lebih dari $1 triliun AS untuk menggulingkan Taliban. Pada akhirnya, Taliban kembali berkuasa. Israel melakukan genosida di Gaza, membunuh entah berapa banyak orang, menghancurkan seluruh infrastruktur di sana, sebagian untuk menghancurkan Hamas. Tapi Hamas kembali. Maksud saya, Hamas tidak akan pergi kemanapun. Taliban juga tidak akan pergi kemanapun. Amerika Serikat mungkin bisa melihat kembali contoh-contoh sebelumnya tentang pergantian rezim, mungkin penggulingan Saddam Hussein, dan sebagainya. Tapi itu adalah pemerintahan konvensional yang digulingkan. Kamu tahu, yang ini lebih seperti kekuatan politik di lapangan dengan dukungan massa di belakangnya yang tidak bisa begitu saja disingkirkan. Dengan kata lain, strategimu tidak berguna. Jadi sebaiknya kamu berdamai dengan kenyataan. Maksudku, tidak ada cara bagi Amerika Serikat dengan satu dorongan militer atau lainnya untuk menyingkirkan Partai Komunis Tiongkok. Itu tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Partai Komunis Tiongkok sangat populer di Tiongkok karena banyak alasan. Salah satunya adalah karena mereka berhasil menyelesaikan masalah pandemi. Mereka juga berhasil menghapus kemiskinan absolut. Negara ini telah mengalami stabilitas setelah masa yang mengerikan sebelum revolusi Tiongkok. Sebuah periode panjang kekuasaan para panglima perang yang mungkin berawal sejak dinasti Qing hingga tahun 1949. Bukan hanya sampai pada masa perang melawan Jepang, tetapi bahkan lebih jauh ke belakang sebelum tahun 1911. Dan orang-orang berpikir, ya Tuhan, kita tahu sejarah itu. Kita tidak ingin kembali ke masa itu.
Jadi harus ada cara bagi Tiongkok, atau kenyataan, katakanlah, untuk menyadari bahwa, lihat, di beberapa bagian dunia, Anda tidak akan bisa menggunakan kekuatan militer dan ekonomi Anda untuk mengubah keseimbangan agar Anda menang, dan agar pihak yang Anda dukung berkuasa, bahkan di Irak. Menyingkirkan Saddam Hussein. Tapi tahu kan, di mana Ahmed Chalabi? Dia tidak pernah menjadi Perdana Menteri atau Presiden Irak. Dia hanyalah perantara mereka, tokoh favorit mereka. Dia sama sekali tidak terlihat di Suriah. Maksud saya tidak berpikir pilihan pertama Amerika Serikat adalah Bashar al-Assad. Saya juga tidak berpikir pilihan pertama mereka adalah Ahmad Shara'a, mantan Menteri Luar Negeri. Saya rasa mereka mungkin lebih memilih, tahu kan? Salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin yang didorong oleh pemerintah Turki. Atau mungkin tahu kan, seseorang yang didukung Eropa, yang dibawa dari Universitas Jenewa, atau tempat lain untuk menjadi Presiden Suriah. Tapi saya tidak berpikir mereka benar-benar menginginkan Ahmad Shara'a. Saya sangat meragukan bahwa bahkan orang Israel pun senang dengan orang Al-Qaeda ini. Karena itu terlihat buruk. Kamu tahu, itu memang terlihat buruk. Bahkan jika mereka senang dengannya sebagai pribadi, tetap saja itu terlihat buruk. Jadi entah bagaimana, kenyataan harus meresap ke dalam generasi yang sedang tumbuh di Amerika Serikat. Bahwa teman-teman, kalian memang tidak memilikinya. Kalian tidak punya kemampuan untuk mengubah dunia dengan door. Kamu tahu, bahkan film cowboy pun tidak selalu berakhir seperti yang kamu bayangkan. Ada banyak kepedihan di akhir film cowboy. Kadang-kadang orang yang salah yang mati. Kau tahu, YouTuber dan podcaster Russell Brand, kalau tidak salah, pernah membuat komentar yang sangat-sangat cerdas. Sayangnya, aku tidak bisa menemukannya lagi. Tapi dia pernah berkata sesuatu seperti, orang-orang yang menjalankan Gedung Putih ini, apakah mereka benar-benar berkuasa, atau mereka hanya kutu di bulu anjing perang? Anjing peranglah yang menuntunnya. Ini adalah sebuah sistem yang terus berjalan, karena dia lebih bersujud waras maupun waras green sistem untuk mencapai tujuannya. Maksudku, sistem itu dibangun di atas genosida di benua Amerika Utara. Ia dibangun di atas ekspansi yang terus-menerus, 250 tahun lamanya. Itu sangat mirip dengan Israel, bukan? Dalam DNA Israel terdapat terorisme IDF yang sudah ada bahkan sebelum tahun 48. Jadi dalam arti tertentu masuk akal bahwa negara-negara ini bersifat ekspansionis dan sangat brutal, karena institusi mereka memang berfungsi seperti itu. Jadi menurutmu, meskipun kesadaran itu meresap ke sebagian besar orang, apakah masih ada kemungkinan bahwa sayangnya sistemnya sendiri termasuk Israel, kapitalisme, dan kapitalisme saja, serta memberi insentif pada struktur-struktur dafur, bahwa saja emang itu tetap berbuat kekerasan. Nah, pada titik tertentu, beberapa hal akan memengaruhi negara seperti Amerika Serikat. Salah satunya adalah bahwa ini adalah negara dengan jumlah migran yang sangat besar, dan para migran ini berasal dari berbagai negara, terutama dari Amerika Latin dan sebagainya. Akan ada perubahan dalam nada atau budaya kalangan elit. Maksud saya tidak begitu yakin dengan komentar Russell Brand. Itu agak berbelit-belit, karena dalam arti tertentu, kita bisa saja tetap menggunakan peribahasa lama tentang ekor yang mengibaskan anjing, atau anjing yang mengibaskan ekor. Tidak perlu sampai ke serangga kecil yang duduk di rambut dan seterusnya. Maksud saya, persoalannya adalah, kita sedang membicarakan siapa yang mengendalikan sesuatu, bukan? Dan, kamu tahu, saya umumnya tidak cenderung pada pandangan bahwa kekuasaan begitu terpusat dalam semacam konspirasi. Saya pikir sebuah budaya juga dapat menguasai suatu negara. Dan mengubah budaya itu memiliki dampak tersendiri. Memang benar bahwa formasi budaya massal dapat memengaruhi kebijakan. Dan saya tidak bermaksud dari sudut pandang liberal. Yang saya maksud adalah bahwa jika sekelompok kecil orang yang menjalankan segalanya, mereka tetap harus hidup di dunia yang sama. Mereka tidak hidup di istana di langit. Mereka hidup di dunia yang sama dan terpengaruh olehnya. Generasi berikutnya berpengaruh.
dan seterusnya. Jadi saya pikir ini kemungkinan nyata yang di Turkestan Budo ini. There is a possibility of a cultural shift in these countries. You know, this is not exactly the question. Kau tahu, ini sebenarnya bukan soal kekaisaran yang berpindah dari Britania ke Amerika Serikat dan seterusnya. Jika Britania tetap menjadi pusat kekaisaran selama 20 tahun lagi, dengan migrasi besar-besaran dari bekas koloni ke Britania, negara itu sendiri akan berubah secara dramatis. Kau tahu, negara itu memang telah berubah secara dramatis dan masih berjuang untuk beradaptasi dengan kecemasan yang aneh dan khas tentang migrasi. Ini adalah negara yang sepenuhnya dibentuk oleh migrasi, namun memiliki semacam skizofrenia khas kekuatan kolonial lama yang sedang menurun. Mereka memiliki perpecahan antara cara mereka memandang diri sendiri dan kenyataan siapa mereka sebenarnya. Menurutku, hal budaya semacam itu butuh waktu, tapi pada akhirnya akan menemukan keseimbangan. Yang lainnya adalah soal kepraktisannya. Maksud saya, kamu bisa punya sebanyak atau sedikit orang yang kamu mau, seperti kutu di punggung X, Y, Z. Ya, kamu bisa punya sangat sedikit orang yang menjalankan segalanya. Mereka bisa punya serangkaian ide yang seaneh dan separanoid apapun, tapi mereka sudah tidak efektif lagi. Kamu tahu, dulu ada masa ketika Amerika Serikat jauh lebih mudah menggulingkan pemerintahan. CIA bisa masuk dan beroperasi dengan jauh lebih mudah untuk menggulingkan sebuah pemerintahan. Sekarang lebih sulit. Lebih sulit. Maksud saya, orang-orang sudah belajar beberapa pelajaran. Di Venezuela, misalnya, baik di Venezuela maupun di Kuba, ada pelajaran besar tentang mobilisasi massa. Orang Kuba mempelajarinya, kamu tahu, pelajaran tentang mobilisasi massa. Mereka mempelajarinya beberapa dekade yang lalu. Orang-orang Venezuela belajar pelajaran itu dari Kuba, dan negara-negara lain juga telah mempelajarinya. Saya pikir Iran telah mempelajari pelajaran ini. Mobilisasi massa mengerahkan puluhan ribu orang ke jalan untuk menghalangi politik negatif di negara mereka. Kita melihat hal ini di begitu banyak tempat. Tiongkok menggunakan ini selama pandemi, mobilisasi massa, mobilisasi besar-besaran untuk menghapus kemiskinan. Hal ini sebenarnya mencegah kelompok kecil orang melakukan kudeta, J-nya. Gagasan tentang revolusi berwarna tidak pernah menarik bagi saya, terutama karena tidak mudah dikendalikan di banyak negara ini. Ambil contoh Nepal atau Bangladesh atau apapun itu. Take the case of Nepal or Bangladesh or whatever it is. Sure, the Western intelligence. Tentu, Dinas Intelijen Barat memang berperan, tetapi perannya sama besarnya dengan kegagalan pemerintah yang ada di sana, dan sama pentingnya dengan kegagalan mereka menghadapi populasi dengan usia median 25 tahun. Di Malawi, usia median adalah 18 tahun, Pascal. Itu berarti setengah dari penduduknya berusia di bawah 15 tahun. Kamu tidak perlu revolusi berwarna untuk menciptakan masalah di sana. Ada orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak ingin bermigrasi, dan bekerja di pekerjaan buruk di tempat lain. Jadi itu berarti kekuatan politik internal harus benar-benar menghadapi perubahan besar di negara mereka, dan tidak bersembunyi di balik alasan seperti Barat mengganggu kami, atau mereka datang dan melakukan ini. Barat tidak sekuat dulu lagi. Keadaannya mirip seperti dalam kisah Wizard of Oz. Benar. Namun pada saat yang sama, kita juga melihat bagaimana lembaga-lembaga Barat berusaha ikut campur dan memengaruhi, bukan? Maksud saya, sekarang kita punya perbandingan yang menarik antara Georgia di satu sisi dan Moldova di sisi lain. Dan Eropa sangat-sangat marah, begitu juga AS, terhadap Georgia, karena benar-benar mendorong undang-undang transparansi yang menyatakan bahwa jika Anda adalah sebuah LSM di negara ini dan menerima lebih dari 25% pendapatan Anda dari luar negeri, maka Anda harus mendeklarasikannya. Anda harus menjelaskannya agar kita bisa melihat siapa yang mencoba mendanai siapa, bukan? Dan kita tahu mereka sangat marah dan berkata, seperti, Anda harus menghentikan ini. Tidak benar untuk memiliki transparansi seperti itu. Sementara itu di Moldova, kita melihat bagaimana pemerintah saat ini sangat senang, sangat patuh, dan juga sangat didukung. Kita melihat hal yang sama di Armenia, yang bahkan melakukan penindasan politik terhadap kekuatan oposisi apapun yang tidak sejalan dengan arah pro-Uni Eropa.
Dan semua ini dibingkai sebagai pro-Rusia atau anti-Rusia. Padahal orang Georgia mengatakan, tidak, kami hanya ingin bersikap netral. Kami hanya tidak ingin membuat Rusia marah. Bukan. Jadi, itsengin tabi baik this bab garb iras and genso turf to miawa. Isat sisir, disalin su tor will be detalani. And itisengi, remap perfect and laup humorous and with floor. There is some meddling from the outside, isn't there? Well, of course there is. I mean, look, these laws. Tentu saja ada. Maksud saya, lihat, undang-undang ini baik-baik saja. Sangat wajar bagi sebuah negara untuk mengatakan bahwa semua dana, dimanapun, harus transparan. Tapi tahu kan, itu juga berlaku untuk semua pihak. Kadang-kadang, organisasi-organisasi kecil ini justru diganggu karena mereka ingin mengangkat isu-isu yang tidak nyaman di negara tersebut. Entah mereka berbicara tentang seksualitas atau hal lainnya. Mereka menjadi sasaran. Maksud saya ingin Haimot boleh bersikap transparan. Kenapa tidak? Maksud saya, di beberapa negara yang kamu sebutkan, transparansi hanya berjalan satu arah. Para politisi besar tidak transparan soal uang mereka, dan sesekali muncul kabar tentang skandal di sana-sini. Selain itu, negara-negara yang kamu bicarakan ini relatif kecil, baik dari segi populasi maupun wilayah. Sehingga jumlah pendanaan eksternal yang kecil pun bisa memiliki dampak yang sangat besar. Situasinya berbeda di negara yang lebih besar, seperti India, di mana pemerintah India, Grace Greenpeace sebagai. Menurut saya, pemerintah lebih-lebihkan hal tough. There was an exaggeration by the government. I mean, what are you afraid of? Maksud saya, apa yang kalian takutkan, tahu? Mereka menindak sebuah situs web yang saya bantu dirikan, NewsClick, dengan menyebutnya didanai asing dan sebagainya. Mereka menangkap pendirinya, seorang pria berusia 75 tahun, dan memenjarakannya selama 8 bulan, hanya karena situs itu memberitakan gerakan para petani. Mereka bilang, oh, itu didanai asing, didanai oleh Tiongkok, dan seterusnya. Apa yang kalian takutkan tahu? Ada cara yang berlebihan dalam bagaimana perdebatan ini juga terjadi. Maksud saya berhati-hati terhadap perdebatan semacam ini. Dengarkan, saya menulis sebuah buku berjudul Washington Bullets. Saya tidak naif tentang bagaimana Washington masuk ke dalam masyarakat dan mencoba memanipulasi keadaan, atau bagaimana perusahaan internet swasta bermain dengan algoritma. Internet companies play with the algorithms. All these things are true. But also equally true is that there Semua hal itu benar. Namun, sama benarnya bahwa ada kekuatan sosial nyata yang berperan di negara-negara tersebut. Dan mereka tidak seharusnya langsung dianggap sebagai mainan kekuatan asing. Kita harus memiliki sikap yang jauh lebih luas dan lebih terbuka terhadap kontradiksi. Dalam arti, memiliki penafsiran yang nyata dan faktual, bukan sekadar menutupi semuanya dengan satu teori secara menyeluruh. Kamu tidak bisa menutupi seluruh kenyataan dengan satu selimut, dan berpura-pura bahwa itu menjelaskan segalanya. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah analisis yang cermat. Apa yang disebut Lenin sebagai analisis konkret terhadap kondisi konkret. Jika kamu tidak melakukan itu, kamu bisa kehilangan banyak hal dalam konteks dan negara tertentu. in specific contexts and countries. Yeah, and also the acceptance that Ya, dan juga penerimaan bahwa dua hal bisa benar pada saat yang sama. Kamu bisa memiliki operasi pengaruh dari luar negeri, dan LSM yang melakukan pekerjaan berharga, serta tindakan keras pemerintah terhadap apapun yang tidak ingin didengarnya. Maksud saya, semua ini. Jadi tidak perlu harus salah satu saja. So it doesn't need to be either or. But Absolutely. Absolutely. Tentu. Saya sangat menghargai Anda mengatakan itu, karena terkadang kita terjebak dalam kotak absolutisme. Anda tahu, yang sebenarnya bukan. Maksud saya berasal dari tradisi Marxis, di mana dialektika jauh lebih penting daripada semacam absolutisme Kantian. Jadi saya sangat setuju dan menghargai apa yang Anda katakan. Very much agree and appreciate what you said. I mean, this is one of the things that I don't understand. Maksud saya, ini adalah salah satu hal yang tidak saya mengerti dari banyak pendekatan Eropa. Mengapa tidak mungkin perang di Ukraina itu sekaligus merupakan invasi ilegal dan juga terprovokasi? Mengapa harus salah satu saja? Saya masih belum memiliki jawaban yang jelas, selain bahwa orang Eropa cenderung berpikir dalam istilah yang bersifat hitam putih seperti itu. In Manichaean worldviews. I mean, it could very well be, but Maksud saya, bisa jadi memang begitu.
Tapi maaf, saya akan sedikit berapi-api di sini. Kamu tahu, Pascal. Tapi ketika kamu mengatakan orang Eropa berpikir, saya tidak ingin terdengar menghina terhadap benua Eropa, karena itu konyol. Namun, saya benar-benar sangat kecewa belakangan ini dengan para intelektual Eropa, maksud saya, para intelektual profesional. Saya tahu bahwa banyak dari mereka takut kehilangan jabatan tetap, takut kehilangan posisi permanen mereka. It's when to make Duffin de Streng to masing-masing, mereka makan mereka, dan sebagainya. Bagi mereka, Providasna adalah profesional tanpa kompas moral yang menun mereka. Being a moral compass driving them. I know that that's always been the case and it's the case. Saya tahu itu selalu terjadi dan masih terjadi sekarang. Tapi kamu tahu, di mana benar-benar, di mana Jean Paul Sartre di Prancis hari ini? Di mana orang seperti itu? Keunikan seperti itu. Kamu tahu, Bertrand Russell di Inggris. Saya tidak melihat sosok seperti itu di Jerman. Sangat mengerikan melihat bahwa Jürgen Habermas menandatangani sebuah teks yang secara efektif mendukung genosida oleh Israel. Maksud saya, dia adalah tokoh terakhir dari mazhab Frankfurt. Setelah Habermas, saya pikir mazhab Frankfurt sudah mati. Kamu tahu, mazhab Frankfurt dimulai dengan kritik terhadap fasisme dan kapitalisme, dan berakhir dengan mendukung genosida. Itu sungguh menyedihkan. Supporting a genocide, that's pretty sad. I absolutely agree. And there are Saya benar-benar setuju. Dan ada orang-orang baik. Untungnya, Emmanuel Todt adalah seseorang yang berani menyuarakan pendapatnya dan benar-benar memberikan analisis yang berguna. Ulrike Gero di Jerman juga demikian. Tapi mereka juga disingkirkan, dimarginalkan. Ulrike Gero kehilangan pekerjaannya di Universitas Bonn karena seperti kutipan yang buruk dalam buku tahun 2016. Kamu tahu hal-hal seperti ini sedang terjadi dan memang berdampak pada orang-orang. Tapi saya matter setuju. Ketiaming kepeframperi di Eropa saat ini, mudah politik, kebutuhan akademik dan jurnalisme, Ines sungguh. journalism is quite astounding. Yeah, I mean, I'm not. I don't want to dance. Ya maksud saya tidak ingin menari di atas kuburan filsafat Eropa. Kamu tahu, saya tidak ingin melakukan itu. Hal ini perlu dikatakan. Tapi inilah kenyataannya. Kamu tahu, ketika Napoleon sedang berbaris menuju Jena, Hegel memberikan serangkaian kuliah dan memuji Napoleon, mengatakan bahwa inilah cahaya sejarah, dan sebagainya. Setidaknya saat itu, Hegel berusaha menyatukan filsafatnya dengan kenyataan. Sekarang, begitu banyak akademisi hanya mengunci pintu kantor mereka dan berpura-pura bahwa Gaza tidak sedang terjadi. Dan itu lebih buruk daripada Hegel yang mengatakan bahwa Napoleon adalah penyelamat besar umat manusia. Kamu tahu, saya lebih memilih Hegel daripada sarjana kontemporer manapun yang mengunci pintunya. Hegel to any contemporary scholar who locks their door. So, what would you recommend? Jadi, apa yang akan kamu rekomendasikan? Atau apa firasatmu? Apa cara terbaik saat ini untuk memahami secara intelektual apa yang sedang terjadi di sekitar kita? Maksudku, masalah dalam memahami makna ini tampaknya kembali menjadi sangat mendesak. Ada berbagai narasi yang beredar, dan orang-orang berusaha memaksakan dominasi narasi, seperti mesin propaganda Israel di Twitter dan sebagainya, yang terus-menerus mengulang bahwa orang Yahudi sedang dianiaya, bahwa Hamas harus dibom, dan bahwa tidak ada kesalahan atau tanggung jawab di tempat lain. Ini sangat masif. Tapi semua ini juga menimbulkan kebingungan seputar istilah seperti Yudaisme dan Zionisme, yang sering disamakan oleh sebagian orang untuk mengaburkan kemampuan kita memahami situasi. Lensa seperti apa yang kamu rekomendasikan untuk melihat semua ini? What is the lens that you recommend to look at stuff? Well, I mean, I'm an enormous believer. Ya, maksud saya, kamu tahu, saya sangat percaya pada ungkapan yang saya kutip sebelumnya, analisis konkret terhadap kondisi konkret. Seorang Marxis melihat keseluruhan. Saya tertarik pada keseluruhan itu. Saya tidak ingin menekan bagian manapun darinya. Saya tertarik pada sisi ekonomi, sisi sosial, sisi budaya. Misalnya, ambil konflik di Ukraina ya. Sebagian dari ini bersifat kultural. Gagasan bahwa orang Slavia itu kejam dan brutal. En so yumat just indonge the stream mereka. Mix aya, ni paket bis gagasan so back tamba, ini sas mo. Early modern, idea. I mean, there was a great book written years ago. Maksud saya, ada sebuah buku hebat yang ditulis bertahun-tahun lalu, berjudul Inventing Eastern Europe.
yang berpendapat bahwa Eropa Timur diperlakukan sebagai semacam bentuk kebiadaban yang lebih rendah, seperti gerombolan Mongol besar yang menyerbu peradaban Barat. Ya, kamu tahu, ada sisi kultural dari hal ini. Pasti ada sisi sosialnya juga. Pandangan diri orang Eropa bahwa mereka, entah bagaimana, telah menjadi liberal dan telah mengubah diri mereka menjadi orang-orang yang menerima dan menoleransi semua bentuk seksualitas, semua bentuk agama, semua bentuk kehidupan sosial. Sementara barbar di timur dianggap anti-gay. Ironisnya, tentu saja, sentimen anti-imigran di Eropa Barat sedang berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Jadi, kamu tahu, mereka sebenarnya tidak setoleran itu. High perhaps, they're not that tolerant, I'm sorry to say, but that's a self. Saya menyesal harus mengatakan ini, tetapi itu semacam persepsi diri sosial. Orang-orang berpikir, ya, kita lebih unggul dari orang lain, dari umat muslim yang anti-gay. Ini menjadi semacam pola pikir yang signifikan. Jadi jika Anda tidak memiliki pemahaman Marxis tentang totalitas, jika Anda tidak melihat semua aspeknya, Anda bisa kehilangan banyak hal. Ini bukan hanya konflik militer, ini adalah konflik sosial, konflik budaya, konflik tentang ekonomi. Namun, ketika Anda melihatnya hanya dari sisi ekonomi, semuanya menjadi sangat membingungkan. Mengapa Eropa memotong kakinya sendiri untuk bisa berjalan? Maksud saya, sejak tahun 2003, Eropa pada dasarnya memutuskan diri dari sumber energi utamanya. Irak pada 2003, Iran pada 2006, Libya pada 2011, dan kemudian, dalam kekacauan besar, Rusia sejak 2014. Russia from 2014 onwards, yeah. So you've done this and then Ya, jadi kalian melakukan ini dan kemudian berkata, baiklah, kami akan membeli energi kami dari Amerika Serikat jauh lebih mahal. Jadi jika dilihat secara ekonomi, ini tidak masuk akal. Itulah mengapa kalian perlu melihat keseluruhan. Kalian perlu memiliki pemahaman Marxis tentang totalitas. Lihat semua aspeknya, nilai semuanya. Lihat ini dari sisi diplomatik, strategis, dan militer. Maksud saya, Eropa telah menjebak dirinya sendiri dalam citra diri NATO. Kalian tahu, seolah-olah mereka mampu mengatur dunia melalui NATO, bahwa kekuatan militer AS memberi mereka kesempatan untuk berjalan-jalan di Asia, sambil berkata, kami masih penguasa alam semesta karena kami ada di NATO. Maksud saya, demi Tuhan, apa yang kalian bicarakan? Belanda berpura-pura menjadi kekuatan dunia. Kalian bukan kekuatan dunia, teman-teman. Dulu kalian dengan kejam menjajah Indonesia dan Suriname dan sebagainya. Tapi kalian bukan lagi kekuatan dunia. Kalian tahu, kalian adalah negara kecil. Amsterdam adalah kota utama kalian. Rotterdam adalah pelabuhan besar. Tapi kalian hanyalah negara kecil di tepi Eurasia. Namun entah bagaimana NATO memberi mereka rasa diri yang berlebihan. Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda, sekarang menjadi kepala NATO. Lihat, kalian harus memiliki perspektif yang lebih luas terhadap berbagai hal. Kalian harus melihat sesuatu dengan cara yang jauh lebih besar. Kalian tahu, jika ingin memahami peran Tiongkok saat ini, kalian harus memahami abad penghinaan sejak Perang Candu pertama pada tahun 1840. Orang Tiongkok tidak ingin kembali ke masa itu. Ada rasa optimisme besar di Tiongkok bahwa mereka tidak akan kembali ke masa itu. Jadi ini bukan hanya soal ekonomi, ini juga soal budaya, masyarakat, politik, dan sebagainya. Sesangat achieve penaim teban keltas. Suista manangan sinkinispit sab teposmo. Lebih sang sekurs. By postmodernism, but too bad. No, but it's also good advice, right? So, sebab juga nasihat yang bagus. Begitu seseorang mencoba menjerat detail kecil, seperti, jadi apakah kamu mendukung Hamas? Kamu bermaad orang percentage mau hotels mengkatanya. Coba portrait juara, itu orang yang memiliki. Dan atau ketika umat Eropa, maksudku adalah sistem sosial di Eropa. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari pandangan dunia yang sangat sempit dan berpikiran tunggal ini? Atau apakah mereka akan terjebak di dunia fantasi sampai dunia fantasi itu runtuh menimpa mereka? Karena kita melihat sekarang bahwa mereka tidak mampu memproduksi senjata, mereka tidak mampu memproduksi barang, mereka tidak memiliki cukup energi. Ini akan runtuh. Atau bagaimana menurutmu? Maksud saya, lihat, sejujurnya, ini sudah mulai menurun. Kontradiksi-kontradiksi itu sudah mulai terlihat dengan sendirinya.
Seperti yang saya katakan, biaya energi di Eropa sedang meningkat. Keputusan Eropa untuk mengikat diri pada setiap konflik AS sudah membawa dampak negatif yang besar. Ada produsen chip asal Belanda, Nexperia, yang kesulitan memasok chip ke BMW. Lini produksi BMW harus berhenti sementara. Ini adalah dampak ekonomi yang serius bagi Eropa. Maksud saya, dampak ini bukan didorong oleh faktor ekonomi. Ini adalah kecelakaan besar yang disebabkan oleh keputusan politik dan strategis yang buruk, yang kemudian berdampak berantai pada ekonomi. Jadi, apakah ini akan berpengaruh pada hasil pemilu? So will this have an impact at the polls? Will a political force arrive and say, Akankah muncul kekuatan politik yang berkata, tunggu dulu, jika kita ingin BMW tetap bertahan dalam bisnis, dan omong-omong, para bos di BMW sebaiknya memperhatikan, mungkin kita harus berpisah dari AS, menempuh jalan sendiri, dan membangun bisnis kita sendiri. Penilaian strategis Jerman atau Eropa terhadap kebijakan luar negeri dunia adalah, tahukah Anda, apakah Libya benar-benar menjadi ancaman bagi Eropa pada tahun 2011? Saya rasa tidak. Saya pikir Sarkozy sedang berusaha menutupi sesuatu yang kini membuatnya masuk penjara, yaitu bahwa Gaddafi membiayai kampanye presidennya. Maksud saya, betapa konyolnya menghancurkan sebuah negara karena alasan itu. Maaf, saya bukan pendukung hukuman mati, tetapi itu adalah hal yang selevel dengan hukuman mati. Harga yang harus dibayar Libya akibat kerakusan pribadi Sarkozy sungguh luar biasa. Sarkozy's own venality is extraordinary. But Tapi, kamu tahu, apakah Iran merupakan ancaman bagi Eropa? Atau justru Iran yang memasok energi ke Eropa? Apakah Rusia benar-benar ancaman? Maksud saya, apakah Rusia benar-benar ingin mengerahkan tanknya ke entahlah Jenewa? Saya rasa tidak. Saya tidak yakin orang Rusia peduli. Saya bahkan tidak yakin mereka benar-benar ingin mengerahkan tank mereka ke Kiev, sejujurnya. Saya tidak yakin itu menarik bagi mereka. Mereka punya banyak tanah. Mereka tidak kekurangan wilayah. Saya rasa itu tidak menarik bagi mereka. Jadi mungkin penilaian Eropa terhadap posisinya sendiri di dunia itu penting. Dan mungkin akan muncul kekuatan politik yang mulai mengatakan hal itu. Lalu BMW berkata, "Tuh sebentar, kita harus mendanai orang-orang ini, karena ini lebih baik untuk BMW." Mungkin begitu. This is better for BMW. Maybe but then here's the problem. Tapi inilah masalahnya. Orang-orang yang menjalankan BMW memiliki kekayaan pribadi mereka di BlackRock, bukan di DAX Jerman. Dan karena kekayaan mereka ada di BlackRock, mereka telah menautkan kepentingan pribadi mereka dengan Amerika Serikat. Jadi hal itu menciptakan banyak kontradiksi. Mereka lebih tertarik pada kekayaan pribadi mereka sendiri daripada pada besok mereka bisa saja meninggalkan kepemimpinan BMW dan menjadi kepala di Ford. Mereka tidak benar-benar peduli. BMW bukan perusahaan yang patriotik. Mereka tidak peduli jika lapangan kerja di Jerman hilang. Mereka tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Kesadaran itu perlu disampaikan kepada rakyat Jerman oleh kekuatan politik Jerman. Dan saat ini, tidak ada kekuatan politik, terus terang saja, yang berani mengangkat hal ini. Kiri di Eropa sudah cukup mati, bukan? Dan satu hal saja untuk dicatat. Terakhir kali orang Rusia datang ke Swiss, mereka datang untuk membantu kami melawan Prancis, yang telah menduduki kami selama 15 tahun. Hanya untuk dicatat. Ya, tapi mari kita kesampingkan itu. Saya pikir kiri sudah mati, dan saya adalah anggota yang membayar iuran di Partai Sosial Demokrat Swiss. Tapi saya cukup malu dengan garis kebijakan yang dipegang partai saat ini. Ya, maksud saya, ada elemen-elemen dari sayap kiri Eropa yang saya rasakan cukup kuat. Mereka sedang berusaha mengembangkan sesuatu. Partai buruh di Belgia misalnya, luar biasa dalam kemampuannya membangun basis massa dan mendorong politik progresif terkait genosida di Gaza. Saya pikir mereka sedang berusaha mendorong sebuah agenda dalam isu Rusia. Ini sangat rumit, tetapi mereka berusaha mendorong agenda tersebut. Saya pikir di Jerman, teman saya Sefim Dadelen, yang merupakan anggota Bündnis Sachar-Wagenknecht, adalah sesuatu suara paling tegas menentang NATO di dalam Jerman. Saya pikir itu benar luar biasa. Dan di seluruh Eropa, saya sedikit bergerak hingga Jerman.
I've been traveling a little bit in Europe. I see the edges of very young people. Energi dari anak-anak muda yang bergabung dengan gerakan kiri, entah itu Partai Komunis Lama atau Formasi Baru, anak-anak muda yang bergabung dengan gerakan ini berusaha menghidupkannya kembali. Mereka sempat terjebak dalam rasa tidak berdaya, dan saya pikir masuknya kaum muda ini benar-benar bisa menghidupkan mereka kembali. Saya tidak tahu. Maksud saya, kaum komunis Portugis selalu menjadi kekuatan yang cukup vital dan menarik. Saya tidak tahu. Saya pikir tidak ada bangsa, tidak ada masyarakat, yang tanpa kontradiksi dan tanpa kemampuan untuk memperbarui diri dari sayap kiri. Kita hanya perlu menunggu dan melihat. Kita tahu, menunggu dan melihat apa yang akan terjadi pada blok kiri di Prancis. Mereka, bisa dibilang, pintunya telah ditutup oleh Emmanuel Macron secara mencolok. Tidak mengizinkan mereka mengambil jabatan Perdana Menteri, meskipun mereka memiliki blok terbesar di parlemen. Mari kita lihat kemana arah itu akan berjalan. Kamu tahu, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Mélenchon di Prancis. Maksud saya, dia sangat tegas dalam menentang genosida terhadap rakyat Palestina, sangat lugas dalam isu itu. Kamu tahu, ada kerumitan dan kebingungan ketika menyangkut Rusia, tapi itu masalah yang lebih luas daripada sekadar urusan kiri. Dan saya pikir pada titik tertentu, mereka juga akan terdorong untuk menghadapi kenyataan. Saat ini, banyak kekuatan kiri takut untuk tanda kutip, memisahkan barisan dalam hal Rusia, karena mereka berpikir rakyat tidak sejalan dengan mereka. Dan saya pikir itu membuka jalan bagi pihak kanan untuk bergerak ke arah itu. Dan mengapa akan melakukan itu? Pihak kiri seharusnya membuka perdebatan dan diskusi tentang apakah ini benar-benar masalah Rusia atau masalah NATO. Ya, tidak, kamu benar. Maksudku, mendemonisasi pihak kiri itu tidak masuk akal. Dan sebenarnya beberapa isu, terutama Gaza, telah mengembalikan beberapa nilai-nilai kemanusiaan dasar juga. Vijay, ini sangat menarik, mendengar bagaimana kamu melihat berbagai hal di kuartal terakhir tahun 2025. Jika orang ingin membaca lebih banyak tulisanmu, kemana mereka harus pergi? Mereka seharusnya pergi ke Tricontinental. Itu tempat yang luar biasa. Tricontinental. Dan saya ingin mengatakan, Pascal, kamu melakukan pekerjaan yang hebat dengan platform ini karena kamu tahu, ini bukan hanya tentang peristiwa terkini, bukan? Ini tentang bagaimana orang memandang sesuatu. Dan saya pikir penting bagi orang untuk memahami bahwa kegiatan intelektual itu sangat penting bagi semua orang, termasuk para aktivis. Dan, kamu tahu, kita perlu memperbaiki ini entah bagaimana. Maksudku, hanya mengeluh tentang sesuatu memang bisa memberi sedikit rasa percaya diri. Tapi bagian lainnya adalah seperti membangun kembali Eropa yang layak, membangun kembali masa depan yang layak. Jadi itulah yang ada di pikiranku. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Rasanya seperti kemanusiaan adalah sejarah membangun satu Frankenstein demi Frankenstein berikutnya. Jadi, ya, baiklah. Perhaps US City. Free bermain safal. Benar. Vijay Prasad takis retrato agenda. Nimsisik.